Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syadila Maharani Surya dari Prodi S1 Manajemen, dan saya akan menjelaskan tentang amplitudo modulasi. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu amplitudo modulasi. Proses pencampuran atau penumpangan gelombang sinyal informasi atau gelombang yang memodulasi dengan gelombang pembawa atau gelombang yang dimodulasi, sehingga sebagian dari karakteristik gelombang pembawa diubah sesuai dengan nilai sesaat gelombang sinyal. Gelombang pembawa yang termodulasi dapat ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lain, dan sinyal informasi dapat diambil kembali di sisi penerima, atau sama dengan pengubahan parameter suatu isyarat atau isyarat pembawa carrier sinyal oleh isyarat lain, sama dengan penumpangan isyarat pemodulasi informasi ke isyarat pembawa. Adapun jenis-jenis modulasi, yang pertama modulasi amplitude AM, modulasi sudut angle modulation, modulasi frekuensi frequency modulation, modulasi fase modulation atau PHM. Mengapa modulasi? Tujuan dilakukannya modulasi sulit membuat antena pada frekuensi rendah I sama dengan 1/4X mengurangi noise dan interferensi, dapat transmit pada waktu yang sama karena frekuensi yang berbeda, memenuhi alokasi frekuensi, contohnya FM 88 dikurang 108 MHz. Proses modulasi secara analog, modulasi continuous wave, modulasi amplitudo AM, AM full carrier, AMFC, double sideband DSB, single sideband SSB, vestigial sideband VSB. Modulasi sudut, modulasi frekuensi, FM, modulasi fasa, PM. Modulasi pulsa yaitu modulasi pulsa analog, pulse amplitude modulation PAM, pulse position modulation PPM, pulse width modulation PWM. Modulasi pulsa digital ada pulse code modulation, delta modulation, differential pulse code modulation. Adapun modulasi secara digital, amplitude shift keying, frekuensi shift keying, fase shift keying. Kita kembali ke modulasi amplitudo. AMSSB atau single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB, lower sideband, atau frekuensi USB, upper sideband saja. AM, DSB, FC, double sideband full carrier disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Selanjutnya AMDSB-SC double sideband surprise carrier adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. AMVSB vestigial sideband sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Modulasi jenis ini adalah modulasi yang paling sederhana. Gelombang pembawa atau carrier wave diubah amplitudonya sesuai dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Modulasi ini disebut juga linear modulation, artinya pergeseran frekuensinya bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Modulasi menghasilkan 2 komponen baru yang disebut sideband pada frekuensi di atas dan di bawah gel pembawa. Untuk gel pembawa yang dimodulasi utuh atau M sama dengan 1, 2/3 daya ada pada carrier sideband sisanya. Spasi dalam frekuensi antara carrier dan sideband sama dengan FM, frekuensi modulasi. Bandwidth 2 kali FM dibutuhkan untuk mengirimkan carrier termodulasi. Bagaimana AM bekerja? Pertama, kita memiliki sinyal informasi yang bisa berupa suara atau data. Kemudian, sinyal ini dimodulasikan atau dimasukkan ke dalam gelombang pembawa. Proses ini melibatkan pengaturan amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan amplitudo sinyal informasi pada titik tertentu dalam waktu. Setelah modulasi, gelombang AM siap untuk ditransmisikan melalui media transmisi seperti udara atau kabel. Di sisi penerima, gelombang AM diterima dan dimodulasi atau dikeluarkan untuk mendapatkan kembali sinyal informasi asli. AM memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan utamanya adalah keberhasilannya dalam mentransmisikan suara dalam kualitas yang cukup baik melalui jarak yang cukup jauh. Namun, AM juga rentan terhadap gangguan dan noise yang dapat mengurangi kualitas sinyal. Aplikasi AM sangat luas dalam komunikasi radio. Misalnya stasiun radio AM menggunakan teknologi AM untuk mentransmisikan siaran mereka.
Selain itu, AM juga digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti komunikasi antar benua dan dalam radio amatir. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, AM semakin digantikan oleh teknologi modulasi lainnya, seperti frekuensi modulasi, FM, dan modulasi fasa. FM, misalnya, lebih tahan terhadap gangguan dan noise dibandingkan dengan AM, sehingga lebih umum digunakan dalam siaran radio dan komunikasi nirkabel modern. Meskipun demikian, AM tetap menjadi bagian penting dalam sejarah dan evolusi komunikasi nirkabel. Teknologi ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri komunikasi dan tetap relevan hingga saat ini. Nah, kita telah menjelajahi amplitudo modulasi, bagaimana itu bekerja, aplikasinya dalam komunikasi nirkabel. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.